Halo, bertemu lagi dengan saya, Ibu Mila Andrea Safitri. Saya adalah dosen dari program studi Desain Interior BINUS Bandung. Saat ini saya akan membawakan materi tentang Programming for Interior Design. Jadi, apakah programming itu? Programming adalah langkah dalam proses mendesain di mana setelah kita mengumpulkan data-data yang terkait dengan kebutuhan perancangan kita, maka kita akan menyusunnya menjadi program-program, baik itu sifatnya untuk aktivitas maupun untuk fasilitas yang dibutuhkan dalam perancangan ruang. Setelah kita mengumpulkan data-data, maka kita akan melakukan programming yang terdiri dari beberapa langkah. Pertama, pada umumnya programming itu kita akan membuat tabel aktivitas dan fasilitas. Kemudian berikutnya kita akan mengerjakan bubble diagram dan juga space adjacency, serta kita bisa melakukan zoning dan grouping untuk program dalam ruang interior design. Apakah tujuan dari programming ini? Programming merupakan analisis kebutuhan dan keinginan dari klien. Sebelum melakukan programming, kita perlu melakukan riset klien, yaitu di mana kita akan menganalisis seluruh kebutuhan dan keinginan tentang klien kita. Berikutnya kita akan melakukan pemetaan style, yaitu untuk menganalisis kecenderungan gaya atau tampilan visual yang akan dibuat. Berikutnya kita akan melakukan pemetaan fasilitas, di mana kita akan melakukan analisis barang ataupun ruang yang dibutuhkan oleh klien. Ini bisa kita tuangkan dalam tabel aktivitas fasilitas. Kemudian apakah isi dari programming itu sendiri? Isi programming ini bisa melingkupi company profile dan biasanya berupa data-data yang terkait dengan perusahaan yang akan kita bantu untuk memprogram perancangannya. Pertama adalah tentang identitas perusahaan, di mana kita akan mengkolek data tentang visi misi perusahaan, alamat perusahaan, jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan itu, apakah dia bergerak di bidang jasa atau barang, dan bagaimana dia melakukan usahanya tersebut, apakah misalnya offline dan online atau online saja dan sebagainya. Kemudian data-data operasional yang terkait dengan perusahaan itu, misalnya adalah struktur organisasi. Dari situ kita bisa membantu memetakan kira-kira calon pengguna kita itu akan terdiri dari berapa orang, terdiri dari profesi apa saja, terdiri dari divisi-divisi apa saja. Maka dari situ kita bisa mengelompokkan program ruang apa saja yang akan kita butuhkan. Berikutnya adalah analisis tentang produk atau jasa, di mana kita akan mengkolek data tentang daftar produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan itu. Bagaimanakah pengalaman ruang yang akan ditawarkan oleh perusahaan tersebut, dan sebagainya. Ketiga adalah identitas visual, di mana ini akan mencangkup analisis visual mulai dari logo perusahaan ataupun visual-visual untuk arsitektur dan ruang dalam dari toko tersebut. Mari kita jabarkan satu persatu. Untuk identitas perusahaan dimulai dari visi dan misi perusahaan, bagaimanakah sejarah dari perusahaan tersebut, dia sudah beroperasi di berapa negara atau berapa kota, kemudian jenis usahanya, mulai dari bergerak di bidang produk atau jasa, dia sudah memiliki berapa cabang, dan bagaimanakah kontribusi dari perusahaan ini terhadap aspek-aspek ekonomi maupun sosial dan budaya yang ada di negara kita. Kemudian data-data operasional yang dibutuhkan dari perusahaan ini. Contohnya adalah seperti tadi saya sudah sampaikan, ada struktur perusahaan, ada divisi-divisinya, ada jumlah pekerjanya, jumlah tokonya, jumlah kantornya, dan kira-kira dia sudah melayani skala pelayanan yang seperti apa? Apakah internasional, nasional, regional, atau lokal? Berikutnya adalah tentang jasa atau produk yang dijual. Kita harus menggali data-data tentang produk
apa saja yang mereka jual, jenis-jenisnya, dari range harganya, bentuknya seperti apa, packagingnya seperti apa, dimensinya seperti apa. Mengapa hal ini penting? Karena hal ini akan mempengaruhi bagaimana nanti bentuk-bentuk dari fasilitas display dan juga penyimpanan dari produk-produk ini. Selain itu, kita juga harus menggali dan menganalisis tentang target market yang disasar oleh perusahaan ini. Apakah dia produk untuk semua umur, atau khusus untuk gender tertentu, atau umur tertentu, atau bahkan untuk profesi tertentu. Karena hal ini juga akan mempengaruhi bagaimanakah ambience dari ruang yang akan kita desain. Yang ketiga adalah tentang identitas visual. Dimulai dari logo, kemudian bagaimanakah konten atau elemen-elemen visual yang digunakan oleh perusahaan ini, terutama pada toko atau kantor yang sebelumnya sudah mereka punyai. Ya, dari toko existing atau kantor existing yang sudah ada, maka dari situ kita akan bisa menganalisis kira-kira elemen dan konten visual apa saja yang bisa kita terapkan kepada program perancangan kita berikutnya. Apakah skema warnanya masih bisa digunakan? Apakah skema materialnya masih bisa digunakan? Apakah pemilihan dari elemen interiornya juga masih bisa mengadopsi dari desain yang sebelumnya? Atau mungkin dari kliennya ada keinginan tertentu untuk merubah atau merebranding dari saat ini konten yang sudah mereka miliki. Nah, hal ini tentunya akan bisa membantu kita pada penyusunan program untuk pembuatan konsep-konsep di perancangan berikutnya. Mulai dari konsep bentuk, konsep ruang, konsep warna, konsep material, konsep pencahayaan, konsep zoning, dan konsep-konsep lainnya yang memang terkait dengan aspek perancangan. Nah, untuk latihan mungkin kita bisa mulai dengan mengamati dan menganalisis sebuah brand atau company profile yang sudah dirasa memiliki positioning yang baik. Dari situ kita akan coba menggali kira-kira data dan profile seperti apa yang bisa kita analisis dan kita kembangkan menjadi programming dari perancangan untuk toko atau kantor mereka yang berikutnya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.